我这一剑起，一切都不重要了。我不管你是谁。你简直无耻至极！洛曦却说，是他救了我，我一剑刺伤他，会感到心痛。 Halo guys, welcome back to KD Universe. By the way, mungkin minggu depan Tonghua 1 ini itu bakal dipindahkan ke channel Kobe Movie ya. Ada beberapa Tonghua yang bakal dipindahkan secara perlahan-lahan guys. Jadi kalian boleh nonton lagi di Kobe Movie nanti di minggu depan. Pasti banyak yang nanya nih, kok pindah-pindah Min? Ya nggak apa-apa aja sih. Soalnya biar channel satu lagi itu nggak mati ya guys. Kan sayang banget itu channel, udah besar tapi nggak kepake-pake, nggak ada upload sama sekali, ya nggak? Oke. Jadi guys, di part 185 kali ini, episode 206, kita semua bakal melihat bagaimana pertarungan Tato, si Raja Singa Emas, melawan Sang Naga Berkepala Dua. Seru banget nih guys. Full pertarungan monster kuat. Siapa yang bakal menang ya? So mari kita review sedikit dulu buat part kemarin, di mana kita semua sudah melihat Tanyan dan Tato akhirnya sampai ke tempat Roshi dan Yuqin berada. Segera mereka turun tangan untuk membantu, tapi nggak disangka si Yuqin merencanakan hal jahat, di mana saat Tanyan terpental karena serangan ekor si naga, dia langsung ditusuk dari belakang oleh Yuqin. Sialnya lagi si Tato itu sudah digigit oleh naga berkepala dua, jadi nggak bisa membantu. Tapi kerennya si Tanyan sehabis ditusuk itu masih bisa menyuruh Roshi agar tidak melukai Nankong Yuqin. Roshi marah dong, sudah susah-susah diselamatkan, tapi dia malah bertindak demikian. Selain itu, kalau bukan karena Tanyan, mungkin Yuqin sedari lama sudah meninggal. Mendengar kata-kata itu, Yuqin auto merasa sakit hati. Penyakitnya pun kambuh guys. Apakah yang bakal dikatakan Tanyan selanjutnya? So, langsung saja kita masuk ke intro ya guys ya. Kita melanjutkan pertarungan Tato melawan Sang Naga Berkepala Dua yang sungguh sengit. Apalagi ekornya itu begitu kuat, terus mengibas memukul gunung batu di sana sampai hancur. Keduanya pun menerjang satu sama lain guys. Sementara Yuqin yang sempat merasa sakit hati setelah mendengar perkataannya Roshi, dia langsung turun ke bawah melihat kondisi mereka. Roshi masih tidak terima, terus mengatai Yuqin itu lebih parah daripada binatang buas. Mau diselamatkan Tanyan tapi kok menusuk dari belakang. Namun Tanyan menyuruh Yuqin untuk segera pergi dari sini saja. Jangan sampai mereka bertemu lagi di tengah jalan. Karena kalau tidak, Tanyan gak bakal kasih ampun guys. Gak bakal segan-segan membantai Yuqin. Lah kok jadi gini ya? Tentu setelah insiden Yuqin menusuk Tanyan dari belakang, dari situlah Tanyan sudah tidak peduli. Mau mereka pernah berhubungan sebelumnya, semua itu sudah tidak penting. Yuqin pun cuma terdiam doang guys, nggak bisa mengatakan apapun dan merasakan sakit hati. Dia sadar akan kesalahannya sebelumnya dan segera kembali ke atas kapal. Yuqin di satu sisi masih bingung. Sang guru itu pernah berkata kalau pertarungannya dengan Tanyan waktu itu, hasilnya sama-sama kalah. Tapi kenapa Roshi malah mengatakan kalau Tanyan lah yang menyelamatkan dirinya waktu itu?
毕竟之无耻至极。洛西却说是他救了我。 Tentu itu menjadi pertanyaan besar dong. Selain itu, saat melihat Hanyun mengusirnya, di situ dia merasa sedih. Ditambah saat menusuk Hanyun, dia juga merasakan sakit hati yang luar biasa. Tentu ini semua menjadi sangat aneh. Yuqin jadi penasaran akan apa yang telah terjadi saat pertarungan hidup dan mati waktu itu. Jadi dia ingin mencari tahu semuanya guys, dan dia pun pergi. Sementara pertarungan naga berkepala dua melawan Tatou masih terjadi. Semua puncak di sana sampai bergoncang keras. Tatou berhasil melukai tubuh sang naga. Serangan sang naga juga tidak bernampak apapun di hadapannya Tatou. Dia memiliki tubuh yang cukup keras guys. Terjangan pun dilakukan dan tuar. Akhirnya Tatou berhasil memutuskan salah satu kepala sang naga. Buset, mantap banget singa kita ini. Tapi si naga belum menyerah. Segera mempersiapkan serangannya kembali. Tatou pun diikat menggunakan badannya. Ditambah gigitan langsung ke badan Tatou supaya tidak bisa lepas. Ini sama seperti ular yang memakan mangsanya guys. Di mana mangsanya dicekik dengan seluruh tubuhnya dan digigit. Keduanya pun terjatuh dari atas udara. Ini mah udah pasti terluka parah nih. Di satu sisi, Hanyun juga terluka sangat parah, tapi dia menyuruh Si untuk menjauh dari sini karena dia ingin membantu Tatou. Sehingga Hanyun segera menghampiri Tatou. Dia mengeluarkan tapak es Hongmeng. Hanya cukup satu serangan panjang, si kepala naga sampai sekujur tubuhnya auto membeku. Setelah membeku, kesempatan bagi Hanyun untuk melancarkan serangan telak. Dia harus cepat karena pembekuan itu nggak bakal bertahan lama. Perlahan esnya pun mulai retak. Untung saja serangan Hanyun masih sempat mengenai sang naga. Tapi nampaknya si naga masih bisa melawan. Segera ekornya pun dikibaskan ke arah Hanyun, berhasil dihindari menggunakan langkah Hongmeng. Hanyun pun berteriak, "Tatou, mari kita bantai naga satu ini bersama-sama." Hanyun pun menerjang dengan pedangnya guys, dan tuar. Pedangnya menusuk tepat di mata sebelah kiri. Eits, belum selesai. Hanyun kembali melancarkan pedangnya, diarahkan langsung ke mata sebelah kanan. Sehingga pada akhirnya tuar. Cengkeraman si naga kepada Tatou auto lepas. Dia merengek kesakitan. Nampaknya sang naga mulai melemah. Oh jelas dong. Dua matanya dibuat buta sama si Hanyun guys. Tatou yang bangkit mengaum begitu keras menunjukkan kekuatannya. Segera dia menghampiri sang naga, dibawa terbang tubuhnya dan dibenturkan ke semua puncak yang ada di sana. Buset, auto hancur deh itu tubuhnya guys. Puncak-puncak batunya aja hancur, gimana tubuhnya enggak ya kan? Tidak lupa Tatou banting ke dalam tanah. Wait, masih ada lagi dong. Tatou menerbangkannya lagi dan menjatuhkan sang naga dari ketinggian super tinggi. Si naga yang sekarat, kepala satunya langsung ditusuk menggunakan pedang oleh Roshi. Total ada 2 tusukan. Ini cewek mau nyampah guys. Hanyun sama Tatou susah-susah nge-kill, dia main muncul mau ngerebut kill nih.
Tapi Tanyu sadar ada yang salah, dia memperingatkan Roshi agar segera kabur. Untungnya Tanyu masih sempat menangkap Roshi dan membawanya pergi dari sana. Yang ternyata guys, si naga ini memancarkan cahaya ungu begitu terang ke atas langit. Seakan-akan dia memanggil kawan-kawannya untuk meminta bantuan. Tentu Tanyu dan Roshi yang melihat itu auto bingung dong. Sebenarnya apakah itu? Ini naga keras sekali, susah dibantainya. Tapi sayang, karena episode ini full pertarungan, jadi episodenya pun sangat pendek durasinya ya. Maka dari itu, kita masuk ke bagian spoiler buat part 136 episode 207 Ni Tian Zejun. Jadi guys, nantinya si Nankong Yuqin bakal murka parah. Dia bertanya langsung kepada salah satu murid juniornya untuk menjawab secara jujur akan apa yang sudah terjadi pada saat pertarungan hidup dan matinya melawan Han Yun. Nah, jadi juga si Yuqin bakal mengingat sedikit kejadian waktu itu. Tapi dia bingung, apa itu semua cuma mimpi ataukah benaran guys. Sementara si naga berkepala dua yang masih hidup, kuat banget nih. Hanya memastikan agar jangan pernah mendekati monster tingkat 3 seperti naga ini. Jikalau belum yakin, dia itu sudah meninggoy. Karena bisa-bisa mereka terbantai cuma dengan satu serangan dari sang naga. Pada akhirnya Tanyu dan Roshi bakal menggabungkan kekuatan untuk menyerang sang naga berkepala dua. Dibantu dengan Tatou menginjak dirinya supaya tidak menghindar atau kabur. Mantap! Mimi sih lebih penasaran kan gimanakah reaksi Yuqin setelah mengetahui kalau memang benar Tanyu-lah orang yang menyelamatkan dirinya. Udah gitu waktu itu dia tuh udah pasti meninggoy guys kalau nggak ada Han Yun. Kalian juga kan? So, kita bakal lagi di part 186 episode 207 Ni Tian Zejun di hari Senin lagi. Satu hal yang pasti yaitu hanya di sini KD Universe atau Kobe Movie. Thank you buat kalian semua udah nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin mau pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.